di spotna atau terdeteksi ku payana gitu Mohon. Spot. Pada sana. Mun spot sareng sepada, Prof. Sok mangga spot. ditinggalnya ku Payana, pokoknya bantosan Payana lah. Siap, Bu. Kapungkur mas spot, ayeuna mas pada we. Duka ngaco kene. Pak Direktur. Ya, siap. Pak Cepi haturan Pak Cepi hatur nuhun ge, terus diwartosan nuhun. Mohon. Sudah dipaparin tugas. Bojeng tepang Bapak Ibu ya. Payana tiasa kalita. Mangga Pak. Mohon mangat sekedap menambuka halanya. Mangga. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya pada siang hari ini alhamdulillah ini Jumat berkah ya. Kita bisa dipertemukan dalam pertemuan secara daring ya tetap maya untuk melakukan kegiatan sharing, berbagi informasi pengalaman dan juga ini konteks judulnya adalah bimbingan teknis Bapak Ibu. Ini penyelenggaraannya dari Direktorat STI ya, Sistem dan Teknologi Informasi yang dulunya Direktorat TIK. Karena SOTK baru, jadi namanya juga berubah ya, menjadi namanya Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Mungkin kalau disingkat STI lah, seperti itu. Nah, kami coba mengupayakan untuk adanya kegiatan rutin ya setiap 1 minggu sekali. Sementara ini alokasi waktunya di hari Jumat ya, bisa pada Jumat atau sebelum Jumat. Makanya kita beri namanya FOL ya, Friday Open Lesson seperti itu. Ini tujuannya supaya bisa menampung bisa mengupgrade juga bisa membantu Bapak Ibu kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di UPI khususnya dalam kaitan dengan pembelajaran digital. Nah, kita coba berseri ya untuk kali ini topiknya kira-kira begitu ya seputar pemanfaatan SPADA gitu. Kalaupun nanti ada beberapa yang berkaitan dengan yang lain tapi masih dalam kaitan dengan TIK, itu tentu kita bisa memberikan pelayanan pada Bapak Ibu semua. Itu barangkali ya untuk kegiatan ini, dan mungkin beberapa hal yang akan disampaikan sedikit sebelum nanti memulai. Kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Pak Yana, ya, itu staf di Direktorat STI yang memang khusus memberikan pelayanan terkait dengan pembelajaran digital. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin informasi yang kami sampaikan pertama, ini kaitan dengan kurikulum. Ini hari ini masih ada waktu sampai jam 12 malam untuk para mahasiswa yang akan mengontrak ya, karena PRS kita diperpanjang 1 hari dari kemarin sampai nanti malam jam 12. Terutama mungkin yang para mahasiswa yang akan mengontrak mata kuliah ke prodi lain, itu sekarang masih bisa dibuka sampai nanti malam. Tapi nanti di prodinya mau nanti untuk di-share ya, mata kuliah MPKM-nya. Dan di situ nanti ada pilihan penambahan fitur, yaitu fitur untuk di-share ke semua prodi, seperti itu. Ada beberapa yang memang misalnya belum tahu, mohon untuk di-update dulu SIAK-nya ya. Jadi aplikasi SIAK-nya mohon untuk diinstal ulang, karena di situ ada yang baru. Begitu. Itu yang pertama, barangkali informasinya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan Spot ya, karena kita punya 2 aplikasi ya. Meskipun memang kami pun juga selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tentang pembelajaran digital ini, untuk semester ini sebetulnya UPI sesuai dengan edaran yang masih berlaku dari rektor ya, bahwa perkuliahan kita untuk pembelajaran daring pada semester ini masih bisa secara variatif gitu ya. Memang di situ disebut ada Spot, ada SPADA, dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi masih terbuka untuk kita bisa menggunakan yang lain. Meski demikian untuk UPI sudah mengalokasikan antara Spot dengan SPADA ya. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu untuk Spot ini sekarang sedang di-deploy ya, sudah dikembangkan untuk dipasang conference ya. Jadi mungkin saya sedikit share dulu pada Bapak Ibu ya, mohon izin. Ini nanti dalam beberapa hari ini akan ditetapkan begitu. Mohon izin saya akan update dulu, share screen dulu sebentar, ini sedang disiapkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sementara ini kita kuliahnya menggunakan
sinkronus ya, menggunakan sinkronus. Kita juga bisa secara otomatis nanti masuk ke dalam sinkronusnya ya. Salah satu yang kita inisiasi untuk kali ini yaitu menggunakan Google Meet ya, untuk Google Meet seperti itu ya. Mungkin kita coba, saya izin untuk nge-share dulu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau kita menggunakan spot ya, kita coba akses ke salah satu mata kuliah misalnya. Nah, di mata kuliah ini kalau Bapak Ibu sudah masuk ke pertemuan nantinya ya. Nah, di pertemuan ini Bapak Ibu nanti di sini ada salah satu fitur tambahan. Nah, fiturnya adalah ini, Bapak Ibu ya. Namanya conference. Jadi kalau nanti akan melakukan conference langsung, kuliah seperti halnya menggunakan Zoom, nah Bapak Ibu tinggal memasukkan di sini ya. Misalnya saya tadi sudah membuat jadwal untuk adanya conference seperti itu. Ini sudah kita buatkan jadwalnya, tinggal nanti mahasiswa maupun dosen masuk ke dalam Zoom ini ya, seperti ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau kita mau kuliah sinkronus, tidak perlu nanti di luar spot, di spot dirinya pun juga kita sudah menyediakan untuk itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini fitur tambahan yang mungkin dalam beberapa hari, paling tidak mungkin Senin itu sudah bisa dioperasikan. Gitu. Itu barangkali tambahan untuk spotnya ya. Nah, untuk kategori yang lain ya, untuk detail tentang Spada nanti akan disampaikan oleh Pak Yana, baik pemanfaatan platformnya seperti apa, maupun nanti dalam kaitan dengan pengembangan, penyimpanan, pemeliharaan, kaitan dengan kontennya. Itu barangkali Bapak Ibu ya, sedikit informasi. Mungkin secara resmi kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan pada Pak Yana sepenuhnya, dan selamat Bapak Ibu bergabung, dan silakan manfaatkan waktu yang ada. Dan mungkin saya izin untuk lab karena ada rapat terkait dengan PPG ya, Pak Budian ya. Pak Direktur, ya, bisa gabung dulu sebentar ke Zoom EPOK, sudah kirim linknya ya untuk konsultasi MBKM. Oh iya, Ya, nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yana, Siap Pak Direktur. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali walaupun dalam rangka masih berjarak antara ruangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing ataupun diskusi tentang bagaimana pemanfaatan Spada. Saya izin sharing share screen. Apakah sudah muncul tampilannya Bapak Ibu, di tampilan Bapak Ibu? Sudah. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai tentang pemanfaatan Spada UPI, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama terkait pengantar tentang mengapa sih di UPI ini ada dua platform, ada Spada, kemudian ada Spot. Nah, kalau misalkan kita lihat dari perjalanan pembelajaran daring di UPI, itu sebetulnya sudah lama kita menyelenggarakan pembelajaran daring. Ada mulai tahun 2005 sebetulnya kita sudah menyelenggarakan pembelajaran daring untuk mahasiswa kita. Dan dulu itu ada pilot project, kalau tidak salah itu ada PJJ Dual Mode di PIP. Dan UPI merupakan salah satu pilot project dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian di tahun 2010 juga kita kembangkan lagi, kita sederhanakan si LMS-nya masih berbasis Moodle. Kemudian di tahun 2014 kita kembangkan yang namanya SPOT, Sistem Pembelajaran Online Terpadu.
Kenapa Spot dibangun? Itu pada dasarnya untuk menyederhanakan fitur-fitur yang ada di LMS. Jadi yang seperti Bapak Ibu ketahui, yang namanya platform Moodle itu fiturnya sudah sangat lengkap sekali, karena platform ini merupakan salah satu produk disertasi dari Martin Dogiamas, orang Australia, yang kemudian disupport oleh berbagai programmer di seluruh dunia, sehingga fitur-fitur pedagogi di dalamnya itu sangat lengkap sekali. Nah, kemudian TIK waktu itu coba mengadakan riset tentang berapa banyak sih dosen ataupun mahasiswa yang memanfaatkan fitur daring ini. Dan ternyata walaupun sudah diberikan hibah, itu pemanfaatannya masih sangat kurang sekali, Bapak Ibu. Nah, sehingga akhirnya untuk mengantisipasi atau untuk meningkatkan pemanfaatan dari pembelajaran daring ini, maka dikembangkanlah Spot versi 1 di tahun 2014 ini. Nah, lalu sejalan beriringnya waktu, kemudian di tahun 2019 ini Spot meluncurkan versi kedua, fitur-fiturnya mulai ditambahkan dan diperbaiki. Kemudian di samping itu juga kita launching pada versi 1. Nah, kenapa ada Spada dan ada Spot? Jadi di tahun 2019 yang lalu, pembelajaran daring itu merupakan salah satu kriteria penilaian pemeringkatan universitas. Dan agar pembelajaran daring kita dapat dinilai, itu si LMS-nya itu harus terhubung dengan Spada Indonesia sebagai agregator LMS di Indonesia. Nah, maka di tahun 2019 kita buatkan juga Spada agar kegiatan pembelajaran daring kita itu dapat dimonitor oleh kementerian. Kemudian juga hibah-hibah Spada juga itu menggunakan platform dari Moodle atau Spada yang kita gunakan saat ini. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu mengembangkan materi perkuliahan di Spot, kemudian akan diintegrasikan ke Spada Indonesia, itu akan kesulitan mengintegrasikannya ke Spada Indonesia. Maka kemudian dibuatlah Spada versi 1 di tahun 2019 itu. Nah, kemudian sampai saat ini Bapak Ibu, alhamdulillah usernya dari hari ke hari semakin bertambah. Ada sebanyak 16.169 yang sudah terdaftar di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat juga ini ada berbagai perguruan tinggi yang bergabung di dalamnya. Jadi ada hibah-hibah penelitian yang kemudian melibatkan dosen maupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain itu dapat bergabung di Spada. Oh ya, satu lagi fitur yang kelebihan dari Spada ini, karena dia belum terintegrasi dengan SIAP, kita bisa menambahkan dosen ataupun mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain secara manual. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada hibah penelitian melibatkan perguruan tinggi lain, itu kita bisa buatkan akunnya di Spada UPI ini. Nah, adapun yang sudah bergabung diantaranya ada dari Universitas Negeri Gorontalo, Makassar, Malang, kemudian dari Jember atau UNEJ, kemudian dari Halu Oleo, dari UGM, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga itu tiap harinya itu ratusan sampai ribuan yang bergabung di Spada. Dan ini gambaran dari jumlah user yang ada di Spada. Kemudian ini traffic yang tercatat di tanggal 16 September, misalkan ada 3.700 user yang login pada saat itu. Kita monitor terus, dan alhamdulillah sampai saat ini server si Spada ini belum pernah down sama sekali. Dan terkait error juga ini minim sekali kita temukan, karena memang si aplikasi Spada yang kita gunakan itu Moodle, itu aplikasinya itu sudah sangat matang sekali. Artinya untuk error-error itu hampir sekali tidak ditemukan. Nah, kemudian ini kita bisa melihat di agregatornya Spada Kemdikbud.go.id,
karena si Spada ini sudah terintegrasi dengan Spada Indonesia, jadi pihak kementerian bisa melihat apakah pembelajaran daring di UPI ini sudah berjalan atau belum. Nah, aktif atau tidak. Ini bisa dilihat agregatornya. Jadi misalkan pada tanggal 16 September itu tercatat log di UPI itu sebanyak 16.959 log aktivitasnya. Memang ini masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan universitas-universitas lain, karena biasanya universitas lainnya itu hanya menggunakan satu platform saja. Nah, karena kebetulan platform utama kita itu yaitu Spot, itu sebagian besar memang masih menggunakan Spot. Nah, kemudian ini data jumlah dosen pengguna Spada berdasarkan fakultas dan kampus daerah. Memang beberapa bulan yang lalu saya tambahkan fitur tambahkan isian fakultas dan program studi, sehingga ada beberapa dosen yang kemudian karena belum update profil itu belum teridentifikasi. Nah, ini gambaran dari pengguna dosen-dosen di UPI. Nah, kemudian terkait dengan pembukaan mata kuliah di Spada, karena Bapak Ibu, si Spada ini belum terintegrasi dengan sistem akademik, itu untuk membuka kelas di Spada ini, Bapak Ibu harus mengajukan terlebih dahulu ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, kemudian topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan bagaimana fitur yang ada di Spada untuk mengoptimalkannya. Misalkan ada import course, ada restrict access, kemudian kita bisa menambahkan Google Meet dalam pembelajaran daring kita. Nah, sementara itu dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang tanyakan, kita santai saja Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang akan ditanyakan bisa langsung di unmute itunya, mikrofonnya. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Atau ada request harus dari mana saya memulai pembelajaran mengulas padanya? Karena memang ini saya lihat Bapak Ibu ini beragam sekali, ada yang sudah pernah ikut pelatihan, ada yang belum sama sekali, kemudian ada yang mungkin belum login ke Spadanya. Silahkan Bapak Ibu. Dari awal aja Pak Yana. Enggak, Bu. Ada gitu. Pak Yana, upami kanggo pendaftaran mah memang di iya nya kedasa sarangan ti prodi pangintennya. Yang daftar apa, Bu? Daftar untuk bisa pakai Spada? Mata kuliahnya, mendaftarkan mata kuliahnya? Enggak, kan belum pernah pakai Spada, berarti harus punya ya user ID juga ya? Nah, user ID-nya Bapak Ibu, karena ini sudah terintegrasi dengan SSO atau single sign-on-nya UPI, jadi Bapak Ibu bisa langsung login ke aplikasi Spadanya, tidak harus register atau tidak harus daftar. Jadi bisa langsung menggunakan akun SSO UPI atau yang biasa digunakan untuk simpen atau untuk Sindo misalkan. Nah, misalkan akun dan username-nya sama gitu ya Pak Yana ya? Betul, Bu. Oh, siap-siap. Jadi si akun SSO itu dapat digunakan untuk berbagai aplikasi yang ada di UPI. Dan salah satunya adalah Spada UPI ini. Nah, ini tampilannya pada saat kita masuk pertama kali ke Spada UPI. Di sini ada selayang pandangnya, kemudian ada cari mata kuliah. Nanti si mahasiswa tinggal mencari mata kuliah yang ditujunya, mau
di prodi yang mana, kemudian di sini juga ada mata kuliah yang tersedia, sudah banyak sekali. Di tahun ajaran baru ini ada sekitar 1.000 mata kuliah yang sudah di-create. Kemudian di sini ada berbagai pengumuman, Bapak Ibu. Pertama, tentang pembuatan mata kuliah baru. Di sini sudah saya sediakan template-nya. Nanti silahkan baik dari prodi atau perorangan atau dari fakultas untuk mengajukannya. Template-nya bisa download di sini. Kemudian ini terkait ketentuan si user mahasiswa. Jadi si mahasiswa nanti sama juga login-nya dengan menggunakan akun SSO UPI. Tapi setelah masuk kemudian harus mengupdate profil dulu. Kemudian catatannya nama depan itu mereka harus menggunakan NIM. Ini agar mudah mengidentifikasinya. Kenapa? Karena sekali lagi di Sepada UPI ini yang terlibat itu bukan hanya mahasiswa UPI, tetapi ada juga mahasiswa dari kampus-kampus lain terkait dengan adanya program Permata Sakti ataupun adanya program Merdeka Belajar dan seterusnya. Kemudian setiap mahasiswa juga wajib menambahkan foto di profilnya. Kemudian ya ada baiknya si mahasiswa juga menggunakan akun email UPI Edu agar mudah mengidentifikasi si mahasiswa tersebut. Ini sebagai catatan juga dulu tahun yang lalu Sispada ini pernah kita demonstrasikan di hadapan Pak Dirjen. Waktu itu Pak Dirjennya masih Pak Ismunandar. Nah, beliau melihat si list pesertanya itu masih menggunakan alamat email Gmail, Yahoo ataupun yang lainnya, tidak menggunakan official UPI Edu. Dan ini jadi temuan oleh beliau sehingga mulai sekarang kita galakan agar si mahasiswa tersebut menggunakan akun email UPI Edu. Kemudian fakultas ini opsional tambahan yang saya tambahkan, ada menu fakultas dan nama prodi, itu harus diisi sehingga nanti mudah dilaporkan kepada pimpinan. Nah, kemudian di bagian bawah mungkin Bapak Ibu perlu dicermati lagi, itu ada beberapa referensi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu ataupun si mahasiswa dalam pembelajaran daring. Ini bisa diakses gratis selama UPI masih berlangganan, tentu saja. Ini yang dilanggan oleh perpustakaan UPI, sehingga nanti bisa disarankan mahasiswanya kalau akan mencari referensi bisa merujuk ke sini. Sampai sini ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, untuk mulai masuk ke Sepada, di bagian paling atas sebelah kanan itu ada link login. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ataupun mahasiswa akan login, karena menggunakan SSO atau single sign-on-nya UPI, itu tinggal klik tombol CAS atau Central Authentication System. Nah, sedangkan kalau mahasiswa lain atau dosen lain yang akan masuk ke dalam Sepada kita itu melalui menu ini, menu login yang ada di sini. Jadi nanti tinggal masukkan username dan password yang kita buatkan, mereka tinggal login saja. Nah, jadi perbedaannya di sini, kalau untuk Sivitas UPI menggunakan tombol CAS, sementara untuk yang di luar Sivitas UPI itu menggunakan autentikasi langsung login dari sini. Nah, baik, misalkan kita coba login menggunakan CAS. Nah, dia akan masuk ke halaman single sign on. Di situ Bapak Ibu tinggal masukkan saja akun simpegnya. Nah, sehingga otomatis dia akan masuk ke halaman Sepadanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 154 user yang online 5 menit yang lalu. Kemudian di sini ada daftar mata kuliahnya. Kemudian di bawahnya juga ada daftar mata kuliah dan seterusnya.
Nah, ini di tampilan si mahasiswa. Jadi kebetulan akun ini saya posisikan sebagai mahasiswa. Di sini ada 0 complete misalkan. Jadi belum ada satupun aktivitas pembelajaran atau sumber yang saya akses di sini untuk di mata kuliah jaringan komputer maupun fisiologi. Nah, sekarang saya coba masuk atau login sebagai teacher atau sebagai dosen. Nah, ini saya login sebagai dosen ataupun sebagai adminnya, karena kebetulan saya posisikan juga sebagai adminnya. Kemudian misalkan saya masuk ke mata kuliahnya, ini nanti di tampilan Bapak Ibu tidak ada tampilan seperti ini, tetapi hanya mata kuliah yang sudah di-assign ke Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini kelas yang masih kosong. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah dibuatkan kelasnya, itu nanti akan mendapati kelasnya yang masih kosong seperti ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu isi berdasarkan standar konten yang sudah ditentukan oleh kementerian. Nah, standar kontennya seperti apa nih? Kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Cepi, bahwa dalam pembelajaran itu kan ada pembelajaran yang sifatnya sinkronus maupun yang asinkron. Nah, yang sinkronus misalkan kita bisa melakukan menggunakan Zoom, kemudian menggunakan aplikasi dan seterusnya. Ataupun yang asinkron kita bisa menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi LMS maupun aplikasi sosial media. Jadi pada dasarnya yang namanya pembelajaran daring itu tidak harus menggunakan aplikasi tertentu, yang penting tujuan pembelajarannya disampaikan. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk mengasainnya gimana caranya, Pak? Apa, Pak? Untuk mengasain mata kuliahnya gimana caranya, Pak, itu? Nah, untuk mengasain mata kuliahnya, tadi seperti saya sampaikan bahwa mata kuliah yang akan dibuka di Spada itu harus mengajukan terlebih dahulu dengan mengirimkan template yang sudah kita buat, mengisinya dan mengirimkan ke Direktorat STI. Nah, nanti kita akan assign si dosennya ke dalam kelas-kelas mata kuliah. Nah, adapun untuk menginvite si mahasiswanya, Bapak Ibu, itu nanti bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu masuk ke menu partisipan. Kemudian masuk ke atau klik icon gear. Kemudian pilih enrollment method. Kemudian klik self enrollment. Ini kita aktifkan atau enablekan si self enrollment-nya. Kemudian kita klik edit atau icon gear yang ada di sampingnya. Nah, di sini kita setting atau masukkan enrollment key atau password untuk masuk ke kelas Bapak Ibu. Jadi pada saat pertemuan pertama kali atau pada saat orientasi perkuliahan, ini bisa disampaikan ke mahasiswanya bahwa untuk masuk ke dalam kelas Bapak Ibu itu
tinggal cari mata kuliahnya, kemudian masukkan enrollment key-nya. Nah, misalkan saya buat enrollment key-nya QWERTY 123. Atau supaya tidak tertukar, misalkan merujuk ke nama mata kuliahnya. QWERTY misalkan JARCOM, jaringan komputer. Nah, ini case sensitif, artinya huruf besar, huruf kecil berpengaruh. Jadi pastikan yang Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa itu sama persis yang Bapak Ibu ketikkan di sini. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu setting adalah terkait kapan si mahasiswa tersebut di-enroll dan sampai kapan. Di sini ada tanggal start date dan end date. Ini bisa kita enablekan. Yang start date biasanya kita setting awal perkuliahan. Misalkan kalau di semester ganjil itu kita awali di 1 September misalkan, atau kemarin itu kita mulai di 4 September 2020. Misalkan begini. Kemudian end date-nya itu pastikan Bapak Ibu men-settingnya itu pada akhir perkuliahan, atau kalau misalkan jika ada mahasiswa yang harus remedial kemudian akan mengakses konten yang ada di Spada, itu bisa kita setting 1 hari sebelum pemasukan nilai. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di kalender akademik. Misalkan untuk tahun ajaran baru ini pemasukan nilai itu di tanggal 22 Januari 2021. Berarti kita setting di sini misalkan tanggal 21 Januari 2021. Artinya pada saat si mahasiswa itu akan mengaksesnya pada tanggal 22, mereka tidak akan bisa mengakses konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan ucapan welcome message-nya, misalkan seperti ini. Ini untuk meyakinkan bahwa si mahasiswa tersebut tidak salah masuk kamar. Jadi kadang-kadang ada enrollment key yang sama, kemudian mungkin dosen tersebut mengajar di kelas paralel, sehingga mahasiswa campur, ada yang masuk ke kelas A padahal seharusnya dia kelas B dan seterusnya. Oh iya iya iya. Nah, selanjutnya tinggal simpan. Nah, otomatis seperti ini. Nah, sehingga kalau misalkan kita cari, misalkan ini saya stop sharing dulu. Kita share yang nah, misalkan ini di sisi tampilan si mahasiswa, Bapak Ibu, kita cari mata kuliahnya. Nah, ini dia. Jadi, mata kuliah yang sudah di setting enrollment key-nya, itu otomatis akan ada simbol atau icon kuncinya. Sehingga untuk masuk ke dalamnya, itu memerlukan password atau enrollment key yang sudah kita buat. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot lagi mengundang mahasiswanya atau mengenrollkan satu persatu. Jadi tinggal buat atau setting save enrollment-nya, kemudian masukkan kata kunci atau enrollment key-nya, kemudian disebarkan ke mahasiswa dan nanti biarkan si mahasiswa untuk mencari kelas mata kuliahnya. Nah, ini kebetulan saya sudah masuk baik sebagai teacher maupun sebagai student-nya. Oke, kembali lagi ke tampilan si dosen.
Nah, ini kita bisa lihat di sini di partisipannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi cara menginvite si mahasiswanya untuk masuk ke dalam kelas di Spada UPI. Sampai sini ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Ya, Silahkan. Pak Yan. Ya, halo. Dengan Pak siapa? Saya Dadang Pak Yan. Oh, mangga, Saya kebetulan baru mencoba Spada. Terus mengisi edit untuk profil kebetulan. Karena biasanya di spot begitu. Nah, tapi ketika memasukkan email address dan mau di-update, ternyata this email address is already register. Emang harus menggunakan email lain atau bisa yang sama yang upi.edu ini? Mohon. Nah, jadi memang beberapa hari yang lalu ada kasus seperti itu yang sama. Jadi rupanya ada perubahan dari akun loginnya, akun simpengnya ya. Jadi yang tadinya misalkan CPT ke PT atau dari honorer ke PNS misalkan, itu biasanya ada perubahan akun simpengnya. Dan pada saat ada perubahan akun simpeng, maka ada 2 akun yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau misalkan itu tertolak, Pak Dadang, itu bisa dimasukkan akun email yang lainnya, nanti tinggal confirm saja, nanti saya akan remove salah satunya, sehingga nanti akun yang biasa digunakan oleh Pak Dadang itu bisa langsung digunakan. Oke, itu kurang siap, lebih. siap. Mangga, siap. Mohon. Mangga, sami-sami, Bapak. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, di Spada ini memungkinkan Bapak Ibu untuk mengkopikan konten-konten yang ada di kelas yang lain. Misal kalau misalkan untuk mata kuliah umum atau MKDK, itu biasanya satu dosen itu mengajar paralel untuk beberapa kelas. Nah, tentu akan sangat kesulitan ketika Bapak Ibu harus mengisikan tiap kelas itu kontennya itu satu persatu. Itu tentu akan merepotkan Bapak Ibu pada saat harus mengisikan kontennya satu persatu ke dalam kelas-kelasnya. Misalkan Pak Dian mengajar Pancasila di Fakultas MIPA dan di Fakultas EPTK misalkan. Nah, tentu ini akan kesulitan kalau misalkan tidak ada fitur untuk mengcopy atau mengimport kontennya. Nah, di Spada itu sudah tersedia fasilitas untuk mengimport konten yang ada di kelas yang lain. Contoh, kita praktekkan. Untuk mengimport konten dari kelas yang lain, Bapak Ibu tinggal klik icon gear ini. Ini awalnya masih kosong Bapak Ibu. Hanya isi announcement, kemudian topik 1 sampai topik 4. Sekarang kita akan coba kopikan kontennya dari kelas yang lain. Caranya klik icon gear, kemudian pilih import. Nah, kemudian tinggal dicari mata kuliah yang akan kita copy konten-kontennya. Misalkan di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu sudah membuat konten-kontennya, kemudian akan diimport ke kelas yang akan datang, itu juga bisa. Nah, misalkan kita cari di sini, misalkan pendidikan kewarganegaraan. Master pendidikan. Nah, misalkan ini kita akan kopikan konten dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kemudian klik continue.
Berikutnya kita bisa pilih mana saja yang akan kita kopikan. Misalkan hanya kontennya saja tanpa ada bank soal. Ini tinggal checklist atau unchecklist saja. Tapi misalkan saya ingin menambahkan bank soal juga, tinggal kita pilih. Kemudian klik tombol next. Nah, kemudian ini kurang lebih konten-konten yang ada di master course-nya. Di sini ada activity or resource yang bisa Bapak Ibu kopikan. Misalkan, nah announcement ini tidak perlu kita kopikan, berarti kita unchecklist. Nah, misalkan ini yang terchecklist adalah konten-konten yang akan kita kopikan ke kelas baru kita. Nah, jika sudah, tinggal klik tombol next. Nah, di sini konfirmasi kembali. Jika ada hal-hal yang perlu direview, silahkan direview kembali. Apakah konten ini perlu kita kopikan atau tidak. Nah, jika ada yang seharusnya tidak masuk, tapi dia terchecklist, kita bisa back kembali ke tampilan sebelumnya atau previous. Nah, jika sudah sesuai, Bapak Ibu, jika sudah sesuai konten yang akan kita kopikan, kita tinggal klik perform import, sehingga akan berlangsung proses import konten dari kelas yang tadi, Master Course Pendidikan Kewarganegaraan, ke kelas BIMTEK FOL. Nah, ini proses import sudah selesai. Klik continue. Nah, dan akhirnya semua konten yang ada di sana itu sudah berhasil terkopikan ke sini. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas paralel itu cukup mengisi di satu kelas saja. Jadi untuk mata kuliah yang sama nanti cukup mengisi di satu kelas saja, kemudian nanti tinggal diimportkan atau dikopikan ke kelas-kelas yang lainnya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat konten di semester yang lalu, kemudian akan dikopikan ke semester sekarang, itu juga bisa. Jadi importnya cukup satu kali. Dilengkapi selengkap mungkin kelas-kelasnya, kemudian kita gunakan kembali untuk semester-semester berikutnya. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Enggak, kalau ada yang tanyakan. Bu Ihat, Bu Nuryani barangkali. Mudah-mudahan bisa diikuti. Pokoknya Bu Ihat mah mau nyimak heula we Pak Yana. Siap. Ngiringan heula sok mengikuti heula. Ulah dugikeun ka tamih bingung pokoknya. Kata yang penting kan sekarang ikut dulu. Oh, yang mana yang lebih ini? Oke, pada prinsip kan kita pembelajaran tujuan tercapai ya. Oke. Betul. Ya. Pak Yana upami Prof Ihat teu naros berarti tos ngartos. Kebingungan, ngartos dina kebingungan. Masana ieu teh nyobian, Bu Ihat teh nyobian. Tapi hari pembelajaran dengan daring mah lancar, tapi kan alhamdulillah. Kan bingung nu ieu mah ke heula kada belajar heula Bu Ihat mah. Apa ya nama apal dah. Siap, Bu. Nah, Bapak Ibu, ini terkait konten, ini kurang lebih Bapak Ibu nanti bisa buat seperti ini. Ini kebetulan kontennya sudah by research dilakukan oleh Prof. Dasim melalui riset konsorsium, riset unggulan. Jadi menurut kementerian katanya struktur konten dari pembelajaran daring itu, bentar saya kembali lagi ke slide presentasi. Nah, menurut struktur konten yang ditetapkan oleh kementerian, katanya
struktur konten itu dalam pembelajaran daring ada deskripsi topik, ada capaian pembelajaran, ada materi atau learning object. Nah, jika diperlukan untuk sinkronosnya bisa misalkan di 1 bulan sekali ada telekonferensi atau webinar, ada rangkuman, ada diskusi, ada tugas, ada tes, dan daftar pustaka. Atau kalau misalkan kita merujuk ke framework-nya Pak Ues yang mantan Kasubdit PJJ, itu ada yang namanya framework pedati, pelajari, dalami, terapkan, dan implementasikan. Pelajari melalui apa? Pelajari melalui konten-konten yang variatif, melalui materi-materi yang bervariasi. Jadi jangan hanya materi PowerPoint atau doc yang ditampilkan di sana, tetapi mulai dikombinasikan dengan misalkan membuat motion grafik, membuat video pembelajaran, menambahkan simulator misalkan. Kalau di teknik ataupun di MIPA itu biasanya ada simulator-simulator yang dapat menggantikan praktek di laboratorium. Misal nanti kita akan contohkan bagaimana praktek di laboratorium bisa kita simulasikan melalui simulator. Dan itu tersedia gratis di internet yang bisa kita embedkan ke dalam perkuliahan dari kita. Nah, kemudian dalami melalui apa? Dalami melalui forum diskusi. Jadi setelah si mahasiswa itu mempelajari bahan ajar yang Bapak Ibu sampaikan, itu dalami melalui forum diskusi. Forum diskusi di sini bukan meminta pendapat si mahasiswa setuju atau tidak setuju, atau yes or no, atau sependapat atau tidak sependapat. Nah, bukan seperti itu yang diminta atau yang diharapkan. Tetapi lebih menggali kepada pemahaman ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh si mahasiswanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam diskusi ini perlu membuat pertanyaan pemantik diskusinya, yang baik itu berbasis kasus ataupun berbasis isu-isu kontemporer dan seterusnya. Nah, nanti si mahasiswa diminta untuk memberikan tanggapannya, memberikan wawasannya, kemudian ya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu analisis, ya mahasiswa juga memberikan analisisnya dan seterusnya. Nah, kemudian terapkan melalui apa? Terapkan melalui tugas-tugas yang berbasis kasus, yang berbasis isu-isu kontemporer, dan seterusnya. Jadi setelah dipelajari, setelah didalami melalui diskusi, kemudian terapkan melalui tugas-tugas. Nah, si tugas-tugas ini tentu Bapak Ibu juga lebih paham, dan yang terakhir adalah implementasikan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dengan memberikan tes-tes, baik itu kuis, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Nah, tentu Bapak Ibu lebih paham bagaimana mengembangkan tes, baik itu yang C1, C2, C3, jenis tesnya, nanti silahkan dibuat saja. Dan di SPADA itu sudah bisa membuat jenis-jenis tes yang variatif. Ada multiple choice, ada essay, ada true or false, ada matching atau menjodohkan, dan seterusnya. Jadi nanti tinggal dipilah-pilah mana nih kira-kira yang cocok untuk perkuliahan Bapak Ibu. Tes-tesnya itu. Nah, oke, kembali lagi ke tampilan SPADA-nya. Stop sharing. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah membuat narasi-narasi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang kita hadapi ini adalah mahasiswa, dia punya sisi kemanusiaan yang perlu disentuh. Jadi kalau hanya Bapak Ibu sekedar memasukkan PDF, memasukkan PowerPoint, atau yang lainnya, itu kata orang-orang di kementerian katanya disebut dengan e-gebrus. Kalau kita mengenal e-government, e-commerce, ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan PDF, PowerPoint tanpa ada narasi-narasi seperti ini, itu katanya disebut dengan e-gebrus, katanya segala dimasuk-masukkan. Nah, tentu itu yang tidak diharapkan. Tapi
kita bisa membuat narasi-narasi yang bisa menjembatani dari satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Si narasi tersebut bisa menggunakan apersepsi, bisa menggunakan ungkapan, bisa menggunakan analogi, bisa menggunakan simulasi, gambar, dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti lebih paham. Nah, berikutnya adalah tinggal menjahit atau menyusun si konten-konten yang ada di dalamnya, nanti disesuaikan. Nah, harapannya setelah Bapak Ibu selesai membuat konten-kontennya untuk satu semester, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, 16, misalkan ada 16 pertemuan, selanjutnya adalah yang tak kalah penting, ketersediaan si kontennya. Apakah dari awal sampai akhir akan muncul sekaligus pertemuan 1 sampai pertemuan 16 itu di tampilan si mahasiswa, apakah akan dimunculkan satu persatu. Misalkan untuk minggu ini yang muncul hanya pertemuan 1 saja di tampilan si mahasiswanya. Nah, itu bisa kita setting Bapak Ibu. Jadi pada saat si mahasiswa login itu materinya atau aktivitas pembelajarannya tidak muncul sekaligus dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan terakhir. Jadi kita bisa setting pertemuan satu ini hanya dapat diakses mulai minggu pertama. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan restrict access. Jadi kita memberikan batasan kepada si mahasiswa bahwa konten yang boleh diakses di minggu ini adalah pertemuan pertama misalkan. Nah, caranya tinggal kita aktifkan. Jika belum aktif, di sini turn editing on-nya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu akan mulai mengisi konten, ini jangan lupa untuk mengaktifkan link turn editing on yang ada di icon gerigi atau gear. Kemudian, maka otomatis di tiap pertemuan itu atau di tiap topik tersebut akan muncul fasilitas add an activity or resource. Nah, ini kebetulan karena tadi kita sudah mengkopikan kontennya dari kelas yang lain. Misalnya yang akan kita lakukan sekarang adalah setelah Bapak Ibu membuat konten pembelajaran dari awal sampai akhir, langkah berikutnya adalah membatasi akses si mahasiswa agar hanya pertemuan-pertemuan tertentu saja yang bisa diakses. Nah, misalkan di minggu ini, si mahasiswa hanya dapat mengakses pertemuan 1. Caranya klik pada menu edit, kemudian pilih edit topik. Nah, berikutnya di bagian restrict access, bisa Bapak Ibu klik. Kemudian access restriction-nya, ini bisa kita tambahkan add restriction. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada activity completion, kemudian ada date, ada grade, ada user profile, ada restriction set. Jadi Bapak Ibu bisa setting misalkan activity completion. Ini biasanya kita setting misalkan untuk tugas ataupun kuis ataupun ujian. Misalkan sebelum mengerjakan ujian, si mahasiswa harus sudah mengakses terlebih dahulu konten bahan ajar yang sudah kita berikan. Nah, itu bisa activity completion yang kita setting. Nah, yang kedua adalah date. Date misalkan seperti yang akan kita lakukan saat ini. Misalkan kita akan batasi bahwa si pertemuan ke-1 ini dia akan mulai dapat diakses mulai tanggal 25 hari ini misalkan. Nah, kita pilih yang date. Adapun yang grade misalkan ini untuk membatasi misalkan ke topik berikutnya. Jadi misalkan di topik 1 itu ada kuis yang harus dikerjakan atau ada tes yang harus dikerjakan oleh si mahasiswa. Si mahasiswa harus melampaui grade yang sudah kita tentukan.
maka dia akan otomatis beralih ke topik berikutnya. Artinya kalau misalkan si grade ini belum terpenuhi, si mahasiswa masih tetap di pertemuan satu tersebut atau di topik satu tersebut, dan seterusnya. Baik, kita coba dengan menggunakan date untuk membatasi si mahasiswa bahwa mereka hanya bisa mengakses pertemuan 1 pada tanggal 25. Nah, di sini ada date from 25 September 2020. Jamnya jam berapa bisa kita setting juga. Ini jam, ini menit. Nah, ini bisa kita batasi awalnya saja, atau bisa juga kita batasi akhirnya juga. Kita tambahkan lagi date. Kemudian di date ini kita pilih until. Misalkan untuk pertemuan 1 itu bisa diakses dari tanggal 25 sampai tanggal 2 Oktober. Jam 23.59. Atau 23.55. Artinya, pada tanggal 2 Oktober jam 23.56, si mahasiswa tidak dapat mengakses konten yang ada di pertemuan pertama. Ini kalau misalkan kita setting restriction-nya itu awal dan akhirnya. Tetapi bisa juga Bapak Ibu hanya men-setting di awalnya saja. Misalkan yang until-nya ini kita hapus saja, klik icon silang atau X yang ada di sebelah kanannya, kita hilangkan saja yang ini. Jadi kita hanya membatasi untuk tiap pertemuan tersebut itu awalnya saja. Jadi pertemuan 1 misalkan dia bisa diakses mulai tanggal 25 tanpa ada akhir. Artinya misalkan pada bulan Oktober, November, karena ini tidak ada batasan akhirnya, itu si mahasiswa masih tetap bisa mengakses konten-konten yang ada di pertemuan ke-1. Nah, kemudian kita simpan. Nah, sehingga kalau dilihat di pertemuan pertama ini sudah ada tanda batasannya bahwa si pertemuan pertama itu dia akan bisa diakses mulai tanggal 25 September 2020. Nah, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Silahkan, bisa diikuti kira-kira atau ketinggalan. Pak, punten mau tanya. Ya Bu, silahkan Bu. Kalau restrict access tuh wajib diklik atau tidak? Kalau saya kan belang-belang saya tuh belang-belang aja gitu, karena mulai kuliah ya saya masuk-masukkan apa misalnya bahan ya, materi, tapi saya nggak pernah memperhatikan restrict access. Yang penting mah mahasiswa tuh embedded bisa melihat langsung tampilan PowerPoint atau tampilan PDF gitu. Apa wajib gitu, Pak? Nah, penting itu, tidak gitu maksud saya. Betul. Nah, itu terkait apakah wajib atau tidak. Tentu tidak diharuskan atau tidak wajib menggunakan restrict access ini. Oh, iya. Jadi nanti tergantung dari kebijakan Bapak Ibu, apakah si materi, misalkan di materi akhir itu si mahasiswa bisa langsung dapat dilihat oleh si mahasiswa saat ini misalkan. Oh, iya. Apa tidak? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengembangkan kontennya dari awal sampai akhir, tentu harapannya si mahasiswa itu kan bisa mengakses konten-konten yang sudah tersedia ya. Nah kalau yang sudah tersedia ya bisa jadi mungkin si mahasiswa ada sistem kebut semalam, misalkan dia bahas atau lahap semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Kemudian tapi tentu saja kan untuk kuis ataupun untuk tugas itu hanya bisa diakses di waktu-waktu tertentu saja sesuai dengan settingan yang disetting oleh Bapak Ibu. Oh, berarti ini mah dari awal sudah menyimpan semua ini ya Pak ya? RPF-nya sudah disimpan semua. Kalau saya cicil aja Pak, lebar. Oh, cicil ya Bu ya. Karena kan kan berubah. Ini dosennya kan tim ya. Semua juga pada belajar gitu. Jadi kadang-kadang udahlah saya yang ini dihapus karena
untuk pandemik masa ini kan nggak usah misalnya nggak bisa semuanya tersampaikan. Jadi kita pilih-pilih. Kita juga sambil belajar. Akhirnya dicicil saja per pertemuan. Oh iya. Makanya itu tidak kami perhatikan. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Nah, jadi nanti kan bisa jadi mungkin ke depannya Bapak Ibu konten-kontennya itu kan sudah lengkap nih untuk semester ini. Iya. Dan untuk semester ini misalkan kita akan gunakan lagi untuk semester berikutnya. Nah, untuk semester berikutnya kita tinggal copy atau import saja si konten-konten yang sudah ada. Artinya konten-konten yang sudah ada itu ya tinggal kita modif sedikit atau kita tambahkan, kita kurangi mana poin-poin mana saja yang perlu ditambahkan atau dikurangi tersebut. Sehingga ya dari awal ataupun di awal semester itu kita sudah siap dengan materi untuk perkuliahan daring begitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Silahkan Bapak, Ibu, barangkali ada yang tanyakan kembali terkait restrict akses. Silahkan Bapak, Ibu. Pak Yana. Ya Pak Ade, silahkan Pak Haji, mangga. Punten ya, dia mah biasa karena dia mah masih dacan lancar, dacan biasa karena sepada. Sami Pak Haji, abdi nunjuk belajar itu. Ini yang pertama, kalau kita lihat yang biasa Pak Yana tayangkan kan itu sudah cukup bagus ya Pak Yana, baik PowerPoint-nya maupun yang lainnya. Nah justru yang buat saya pribadi terkendala itu kan membuat PowerPoint yang bagus tuh. Kalau kemarin sempat di microlearning ada apa tuh PowerPoint kelas dunia. Nah, itu boro-boro kelas Bandung. Nah itu kadang-kadang menjadi apa ya? Jadi kendala juga gitu. Nah makanya barangkali kalau menurut saran saya mungkin pada tataran awal mah yang ada mungkin bisa dimasukkan gitu Pak Yana ya. Terus Pak. Harus yang kelas dunia dulu gitu ya. Betul Pak. Itu yang pertama. Apalagi kalau ada dengar apa tadi ada podcast perkara itu Pak Yana nah. Adi mah. Terus. Tos teka bujang sih nah diajar gitu mah. Ya. Bujang kene atuh Pak De. Pak Dian dan anom kene lah Pak Dian mah kabujang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Pak Yana ini nah kemarin kan kita coba otomatisasi di spot ya. Ya. Nah, sejauh mana ini bisa link ke spot atau memang ini platform yang berbeda Pak Yana? Itu yang kedua ya. Yang kedua dan yang ketiga dengan dulu mendaftar untuk itu masih pakai template yang biasa itu ya Pak Yana atau memang ada template baru untuk namun kalau masih template yang dulu yang base Excel ya insya Allah lah masih emot gitu dah Pak Yana. Tapi kalau sekarang ada template baru, barangkali mohon diperkenalkan template barunya seperti apa sehingga bisa dipersiapkan. Karena mata kuliah sekarang kan ada beberapa yang berubah ya kalau di prodi kami gitu. Iya. Pak Yana. Mangga siap Pak De, atur nuhun. Jadi satu harapannya Pak Yana kalau misalnya ini akan betul-betul digunakan secara optimal, mungkin harus ada semacam workshop tapi tadi tuh ya kita pakai yang kelas Bandung dulu lah atau kelas dunia heula gitu Pak. Siap. Siap. Ruas kelas dunia mah gitu. Mangga nuhun. Mohon mangga. Nah, terima kasih Pak Ade. Jadi terkait konten, memang seperti yang sering saya sampaikan pada saat BIMTEK ataupun sosialisasi terkait SPADA, itu ada konten-konten yang sifatnya by design, ada yang sifatnya itu by utilization. Jadi yang by design itu artinya kita kembangkan dari A sampai Z, konten-konten yang ada tersebut, kita kembangkan, kita desain semaksimal mungkin. Nah, tentu saja memang tidak harus PowerPoint yang kelas dunia untuk bisa masuk ke sini. Ya memang harapannya tentu PowerPoint yang muncul di sini kan lebih baik. Tidak hanya hitam putih saja. Memang perlu campur tangan dari lain pihak, Pak.
kalau misalkan akan mengembangkan pembelajaran daring, idealnya memang tidak hanya Bapak Ibu dosen mengembangkan materi sebagai expertnya, tetapi ada juga misalkan animatornya, ada juga misalkan dari tekpennya untuk mengemas bagaimana si materi tersebut menjadi lebih menarik. Nah, tetapi ya tidak ada salahnya juga yang PPT kelas RT sekalipun untuk muncul di sini, Pak. Nah, kemudian yang nomor 2 terkait platform, memang untuk saat, karena ini suatu platform yang berbeda antara Spot dan Spada. Kalau Spot itu kan kita kembangkan dari A sampai Z natif menggunakan bahasa PHP dan MySQL, sehingga memang belum terhubung dengan si Spada. Spada itu kan platformnya menggunakan Moodle, Pak. Moodle itu suatu aplikasi open source dari Australia, produk dari disertasi Martin Dogiamas, yang kemudian disupport oleh programmer di seluruh dunia, dan sudah digunakan oleh ratusan perguruan tinggi di seluruh dunia juga. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun untuk update knowledge si karyawannya itu menggunakan LMS model ini. Jadi memang saat ini kita belum membuat dashboard yang bisa mengintegrasikan antara si Spot dengan si Spada ataupun dengan SIAK, karena itu satu platform yang berbeda. Tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa kita buatkan dashboard antara SIAK dengan Spada. Ya, harapannya begitu. Mudah-mudahan ada dana dan support dari pimpinan sehingga si dashboardnya itu bisa memfasilitasi ke arah sana. Kemudian terkait template, sebetulnya ini sudah kita sediakan Pak Ade di halaman depan. Ini kalau misalkan Bapak Ibu akan membuka kelas di Spada, itu bisa mengunduhnya di halaman depan. Nah, di halaman depan ini nah, di halaman depan ini ada pengumuman pembuatan mata kuliah baru. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan membuka kelas di Spada, itu tinggal download saja si template-nya, kemudian diisi dan dikirimkan ke Direktorat TIK atau Direktorat STI, maaf, bisa melalui WA ke layanan TIK atau bisa juga melalui email layanan TIK. Nah, template-nya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Bentar, kita coba download terlebih dahulu. Nah, template-nya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Yang kita perlukan adalah kode dari mata kuliah, kemudian kode prodi, kemudian nama mata kuliahnya. Nah, cara pengisiannya yang pertama ini kode mata kuliah, yang kemudian ini kode prodi. Kemudian untuk mengidentifikasinya si mata kuliah tersebut berjalan di semester ataupun tahun ajaran berapa, itu kita cantumkan ini. Dari mulai tahun ajaran 2020-2021, kemudian semesternya, kemudian baru ke nama mata kuliahnya, kemudian jika si mata kuliah tersebut di kelas paralel, itu bisa kita tambahkan coding A, B, C, D, dan seterusnya. Begitu juga di sini. Di short name-nya kita tambahkan F015, min A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang perlu diisi adalah prodinya. Prodinya ini perlu diisi karena kenapa? Karena misalkan untuk MKU, MKDK itu kan dia menyebar ke semua prodi. Artinya perlu dimasukkan di sini untuk nama prodinya supaya kita bisa menyimpannya berdasarkan kategori yang sesuai. Kemudian nama dosennya dicantumkan juga, nama dosennya baik itu secara individu ataupun jika in teaching, nah itu silahkan dimasukkan saja.
Jika ada sampai 2, 3, 4, sampai 6 dosen, silahkan dimasukkan saja di sini. Ini template-nya kurang lebih seperti ini, Pak Ade. Mungkin ada sedikit berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Pak Yana punten, kalau umpamanya saya memasukkan 2 nama dosen, ya, itu hak aksesnya sama ya? Sama, Pak. Sama ya? Ya. Jadi Kecuali tidak ada request batasan lain. hak akses. Kecuali ada request lain, misalkan dari dosen pengampu, ada request khusus bahwa si dosen kedua atau ketiga hanya diposisikan sebagai non-editing teacher. Artinya dia tidak bisa mengubah atau menambahkan konten yang ada di dalamnya. Tapi itu perlu by request. Kalau tidak by request, saya setting defaultnya saja. Ya. Jadi kalau defaultnya artinya tidak ada perbedaan akses antara dosen satu dan dosen yang lainnya. Betul, Pak. Jadi artinya kalau misalnya saya mendaftarkan 2 dosen, artinya kalau saya minta bantuan sama dosen nomor 2 misalnya, itu artinya dia bisa sepenuhnya mengerjakan apa yang seharusnya dosen pertama kerjakan, gitu ya Pak Yana? Betul, Pak. Betul. Oh iya. Ya, jadi terkait Dan real time ya Pak Yana, jadi kalau misalnya daftar, otomatis semua yang terdaftar itu bisa akses. Iya, Pak. Iya. Mangga nuhun sementawis Pak Yana eta heula. Ya, Pak Yana. Mohon. Pak Yana. Mohon, mangga Bu. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Upami kelasna dibagi 2 nya. Mohon. Eta teh nu hiji sareng nu sanes, nu hiji deui nyarira ka eta teh. Biasa bisa itu teh dikerjakan oleh 1 orang lalu dua-duanya sudah masuk gitu di 2 kelas eta. Anak kumaha punten Bu. Dan aya kelas A ya kelas B. Nah, kelas A kelas B. Nun, anu kelas A berdua dengan yang lain. Nu kelas B nyarira. Mohon. Nah, upami nu kelas A tos dipidamel ku nu saurang eta, nu kelas B tiasa dan nami mata kuliahna sami pedah kelasna benten gitu. Tiasa eta teh langsung atanapi abdi tetap kedah ngadamel deui. Nah, tiasa ngopi konten Bu, tapi Ibu kedah di-enroll oge di kelas anu A na oge. Janten upami bade ngopi kontenna harus di-enroll juga Ibu di kelas A tersebut. Jadi memang bisa di kelas A memang berdua, Pak. Oh, kelas A berdua. Iya. Oh. Nah, artinya ya bisa, Bu. Jadi bisa digunakan konten yang ada di kelas A dimasukkan ke kelas B menggunakan fasilitas yang tadi, import konten tadi. Import. Oh, tetap harus ada proses ya, Pak? Mohon, Bu. Import, ya. Mohon. Kantun 2-3 klikan, Bu. Mangga. Mohon. Atur nuhun Pak Yana. Sami-sami, Ibu. Ya, silahkan Bapak, Ibu yang lainnya. Mangga. Silahkan dari dosen-dosen muda, barangkali ini Bapak Ibu dosen-dosen seniornya sudah, yang dari yang muda, barangkali ada yang tanyakan. Ada lancar no anoma. Insya Allah. Pokoknya bro, no anoma tanpa sasa lancar. Sepalintar no anoma. Mohon bro lah. Nah, nanti betul nanti terkait konten tadi seperti yang Pak Ade sampaikan, ya kita bertahaplah dengan membuat konten-konten yang lebih variatif agar si mahasiswa itu lebih tertarik lagi untuk menggali konten-konten ataupun materi yang ada di dalamnya. Karena memang kalau misalkan dulu pas kuliah di ITB itu, kalau lihat presentasi itu hanya hitam dan putih saja, biasa, garing pisan, Pak. Itu memang apalagi kalau kuliahnya setelah zuhur, itu biasanya mata itu sudah dalam kondisi kritis gitu. Melihat tampilan hitam putih ataupun tidak menarik, ya tunduh anu aya di mahasiswa mah gini kan. Nah, harapannya kalau di UPI ya minimal Bapak Ibu tentu sudah tahu persis bagaimana prinsip pembelajaran, teori pembelajaran. Jadi katanya kata Meyer itu katanya pada saat si bahan ajar itu disampaikan dengan
kombinasi antara teks dengan video, dengan animasi, ataupun dengan gambar, itu biasanya akan lebih diserap banyak oleh si mahasiswa, ataupun tersimpan di memori jangka panjangnya si mahasiswa. Kalau dikombinasikan antara teks, kemudian dengan gambar, dengan video, dan lain sebagainya. Jadi yang bervariatif, kemudian ada penekanan dan lain sebagainya, itu katanya akan lebih lama diingat oleh si mahasiswa katanya begitu. Itu menurut teorinya di bukunya Clark and Meyer, buku wajibnya orang-orang Tekpen. Gitu. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi yang akan ditanyakan? Ini insya Allah program Friday of Open Lesson ini akan kita selenggarakan setiap minggu. Jadi setiap minggu akan dibuka dengan topik bahan bahasan yang berbeda-beda. Jadi nanti harapannya kalau misalkan Bapak Ibu ada request tentang materi tertentu, silahkan disampaikan saja ke DSTI, baik melalui email ataupun WA. Silahkan saja disampaikan nanti kira-kira materi apa yang perlu bahas dalam pertemuan setiap minggu ini. Gitu. Sekarang aja request ya Pak Yana, kalau saya pribadi mah bagaimana membuat PowerPoint menarik lah gitu. Kalau saya kan hanya bisa buat teks ya, paling insert gambar gitu aja. Nah kalau lihat yang buatan Pak Direktur kan luar biasa, itu yang namanya PowerPoint itu benar-benar powerful gitu Pak Yana. Ya. Nah kalau saya pribadi request bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik. Ulah seperti Pak Yana tadi, jangan membuat PowerPoint yang membuat malah ngantuk gitu Pak Yana. Siap, nah, Pak. Langsung requestnya eta lah Pak Yana, nuhun. Mangga siap, Pak nuhun Pak Ade. Usulannya kita tampung Pak Ade. Nanti kita sampaikan ke Pak Direktur, mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang akan membahas tentang bagaimana membuat PowerPoint yang lebih powerful. Iya, siap. Kalau dilihat yang namanya PowerPoint itu paling yang pernah kita manfaatkan fiturnya itu mungkin baru 10 atau 30%. Ini kebetulan pernah ngambil sertifikasi internasionalnya MOS, ternyata banyak sekali fitur-fitur yang belum kita manfaatkan dari aplikasi Office tersebut, baik itu PowerPoint, Excel maupun si Word. Nah, nanti mudah-mudahan kita ada sesi waktu untuk membahas bagaimana membuat ataupun mengemas PowerPoint menjadi lebih menarik lagi. Oke, atur nuhun Pak Ade atas saran dan masukannya. Silahkan Bapak Ibu. Pak Andrea. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak Yana, pemaparannya luar biasa. Mungkin saya mau bertanya, kadang suka kalau lihat dari Monef Kemendikbud sendiri tentang pembelajaran jarak jauh ini, kan ada misalnya konten atau video tersebut ya. Itu ada aturannya nggak sih, misalnya untuk waktunya? Kan biasanya saya bikin waktu video itu misalnya 7 menit, 8 menit, apakah itu secara Monef itu apakah diizinkan ataukah ada aturan yang lain gitu, harus berapa gitu. Mungkin itu aja Pak Yana, atur nuhun. Ya, siap. Nah, memang betul Bapak Ibu, ini terkait video pembelajaran. Jadi dari ketentuannya Dikti atau itu tidak ditetapkan memang berapa durasi suatu video pembelajaran. Nah, tetapi ada sebuah studi atau riset yang dilakukan oleh IDX, oleh satu staf IDX. IDX itu platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh MIT di Amerika. Jadi mereka meriset bahwa video pembelajaran itu akan efektif ketika dibuat dalam durasi 5-7 menit. Nah, jadi pada saat video pembelajaran itu dibuat dengan durasi 5-7 menit, itu efektif sekali diserap oleh si mahasiswa. Lain halnya kalau misalkan Bapak Ibu membuat video pembelajaran misalkan 1 jam, kemudian bahasanya teori terus. Tentu ini yang dapat disimak paling hanya berapa persennya saja. Nah, paling ketentuan dari kementerian itu
kalau misalkan Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran, itu tidak lebih dari 5-7 menit. Begitu. Nah, sekarang kan handphone sudah tersedia, kamera juga sudah include dalam handphone tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal beli tripodnya, kemudian buat materi pembelajaran dengan menggunakan handphone tersebut. Dan sekarang sudah memungkinkan Bapak Ibu membuat materi-materi pembelajaran seperti itu. Dan mungkin bisa jadi YouTuber juga kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk membuat video-video pembelajaran. Nah, misalkan seperti yang dilakukan oleh Prof. Dasim ini, beliau membuat video-video pembelajaran yang dikembangkan untuk PPKN maupun untuk pendidikan Pancasila dan mata kuliahnya yang beliau ampu lainnya. Nah, nanti terkait video pembelajaran pun itu jenisnya beda-beda. Ada kita buat monolog, kita bisa buat dialog, kemudian bisa dibuat interaktif, dan lain sebagainya. Jadi banyak pilihan ataupun banyak alternatif bagaimana kita mengembangkan suatu media pembelajaran. Nah, cuma memang untuk video ini tidak bisa kita masukkan langsung ke dalam aplikasi Spada ini atau ke dalam server yang ada di UPI. Tetapi harus kita embed, simpan di YouTube, kemudian kita embedkan ke dalam konten pembelajaran kita. Jadi kenapa harus begitu? Karena kan server di kita pertama terbatas dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi bandwidth juga terbatas, dan akan lebih mumpuni jika si video pembelajaran tersebut disimpan di servernya Google melalui YouTube. Kan kalau kita lihat servernya Google itu seperti apa, udah data centernya udah sangat besar sekali, bandwidthnya pun sudah unlimited, sehingga itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari server kita. Insya Allah kalau misalkan kontennya ada di YouTube, kemudian kita embedkan di sini, tidak akan berdampak ke servernya down gitu. Jadi kita bisa akses terus dan bisa diakses oleh banyak orang. Begitu kurang lebih Pak Andrea. Pak Yana, mohon maaf izin bertanya lagi. Jadi ya, silakan. Kalau ini misalnya kan kita tahu bahwa satu SKS itu misalnya 50 menit nih. Sedangkan videonya misalnya cuma 7 menit. Nah, itu gimana ya? Misalnya apakah harus ditambah lagi atau seperti apa gitu? Nah, ya, terima kasih. Oke, betul. Jadi memang terkait tadi bahwa dalam pembelajaran SKS itu satu SKS misalkan 50 menit. Kemudian di sini ada tersedia satu video itu 7 menit. Maksimal 7 menit ataupun ya 10 menit lah rentang durasinya. Nah, ada beberapa solusi. Pertama, buatlah si video tersebut berseri. Jadi misalkan 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kemudian yang kedua, kombinasikan dengan media pembelajaran yang lainnya. Tidak harus melulu menggunakan video. Jadi kan tadi dalam pembelajaran daring itu ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, ini kita bisa kombinasikan kapan kita sinkronus, kapan asinkronus. Jadi misalkan video itu hanya salah satu poin saja atau salah satu materi saja di samping materi-materi yang lainnya. Sehingga cakupan 2 SKS ataupun 1 SKS 50 menit itu terpenuhi. Kan dalam pembelajaran itu tidak hanya materi, tetapi juga ada diskusi, ada tugas, kemudian bisa juga ada tes untuk mengevaluasinya sampai sejauh mana ketercapaian pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Begitu. Ya, begitu kurang lebih Pak Andrea. Mangga silakan Bapak Ibu yang lainnya.
Silakan, barangkali ada saran-saran atau ada masukan, atau kalau pertanyaan tidak ada. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Wirmanto Sutedi dari Kamda Cibiru, Pak. Mau Ya. bertanya, untuk penilaian yang di Spada itu nanti apa bisa diintegrasikan ke Spot gitu? Atau kita secara manual aja, Pak? Nah, sampai saat ini itu Coba, tidak ya. belum terintegrasi dengan Spot. Jadi dibuat manual saja. Dan Spot pun itu kan untuk input nilainya kan terpisah juga. Kalau misalkan Bapak Ibu akan memasukkan nilai kan pakai Sindo ya. Iya, Pak. Untuk menginputkan nilainya itu pakai Sindo. Jadi memang untuk penilaian Spada dan Spot itu belum terintegrasi. Kemudian kalau misalkan akan menilai kan langsung ke sindo.upi.edu ya. Jadi tidak lagi menggunakan Spot. Spot itu kan sama platform LMS juga. Kurang lebih begitu. Oh iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Ya, Pak. Mungkin bisa ini berbagi. Ya. Ya. Bapak yang dari Cibiru ya barusan kan mempertanyakan terkait dengan integrasi antara Spot dengan Spada ya. Jadi Bapak-bapak sebetulnya kan Spot dan Spada itu termasuk aplikasi yang lain kan hanya salah satu bagian dari aplikasi pembelajaran daring pada semester sekarang. Jadi oleh karena itu sebetulnya berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Warek, jadi Bapak Ibu mau di Spada mau di Spot sebetulnya sama-sama saja. Cuma kelebihan Spot dan Spada itu bahwa data proses pembelajarannya terekam begitu. Apalagi di Spot itu terintegrasi dengan yang namanya jadwal kuliah, dengan BAP dan segala sesuatunya. Jadi sebetulnya tidak perlu diintegrasikan dengan Spot juga, itu sudah merupakan bagian yang bisa dianggap bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, kami di EPWK pun pahitnya kalau Spot dan Spadanya belum 100%, mungkin juga bisa menggunakan Google Meet, Google Classroom, tapi kelemahan aplikasi di luar Spot dan Spada itu pelaporannya harus manual dan dilaporkan ke Kaprodi masing-masing. Tapi kalau menggunakan Spot dan Spada, itu tidak perlu dilaporkan secara manual karena sudah terintegrasi di dalam sistem. Mungkin itu Pak Yana tambahannya. Siap, terima kasih Pak Dian. Oh ya Pak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya. Yo, sama-sama. Ya. Dan ini Bapak Ibu sebagai informasi, di bagian paling bawah ini ada tombol hijau dan biru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kedepannya mata kuliahnya akan digunakan dalam program transfer kredit, ini nanti si mata kuliahnya bisa dipasang di Spadanya Indonesia. Jadi memang kedepannya kementerian itu akan menerapkan program transfer kredit, artinya si mahasiswa dari perguruan tinggi lain bisa ngambil mata kuliah yang ada di UPI ataupun sebaliknya, walaupun memang saat ini ada yang namanya program Permata Sakti misalkan, kemudian ada lagi Merdeka Belajar dan seterusnya, yang pada intinya adalah untuk memfasilitasi program transfer kredit itu. Nah, di mata kuliah ini, mata kuliah yang ada di Spada, itu bisa kita simpan kontennya itu di Spada Indonesia. Sehingga nanti si mahasiswa dari perguruan tinggi lain bisa mengaksesnya di Spada Indonesia atau bisa juga mengaksesnya dari Spadanya UPI begitu. Pak Yana, jadi kalau Spada mah sudah ini ya, sudah untuk yang di luar mahasiswa UPI pun yang ikut program MBKM dan Permata Sakti sudah bisa ya, tanpa harus mengenroll ke TIK ya? Enggak Pak, itu tetap aja harus ke TIK Pak, karena si akunnya harus kita buatkan, kemudian harus kita enrollkan. Jadi tetap mahasiswa yang ikut program Permata Sakti maupun MBKM tetap harus dilaporkan oleh dosennya gitu ya? Betul Pak. Cuma maksud Pak Yana, materi yang ada untuk program itu ada di yang biru hijau ini gitu ya? Ya, ini kalau misalkan ada Pak. Misalkan ini Prof di bawah Prof. Nggak kelihatan. Ini yang biru hijau ini Pak Yana itu kan? Ini sudah saya share Bu, ada kelihatan Bu? Ini yang pun Pak Yana dikaluhurkan sekedik. Terbiasa Pak, ini posisinya defaultnya di bawah. Yang warna biru langit, Bu Nur, sama hijau. Nggak kelihatan Pak.
di minimize zoom-nya, Bu. Edi. Yang ada tulisan lab di atas, Bu. Lab. Ini teh ada yang biru hijau, ini Pak Yana ya? Ya, ada pasang kos ini di Spada, ada masuk ke Spada. Oh, di atas. Di atas ya, Pak? Kalau di saya posisinya di bawah, Bu. Ada yang merah kecil dan ya. hijau, Pak Yana? Pelan? Yang warna biru langit dan hijau. Iya, betul, Pak. Oh, tapi memang tidak terlihat tulisannya, cuma warnanya ada si biru dan hijaunya. Oh, warnanya ada ya? Ya. Ya. Ini ya, Pak. Jadi maksud Pak Yana bahwa Space ini untuk mengupload materi untuk program MBKM dan Permata gitu ya? Bukan, Pak. Ini tools untuk menyimpan konten kita di Spada Indonesia. Oh, jadi kalau iya. misalkan nanti ada program transfer kredit, kemudian ada dari perguruan tinggi lain ingin misalkan membeli ataupun ingin kerjasama menggunakan konten mata kuliah yang ada di kita, itu bisa menggunakan mata kuliah yang ada di sana. Tentu saja dengan adanya MOU antara perguruan tinggi asal dengan yang dituju dan difasilitasi oleh Dikti. Gitu. Kalau yang Spada UPI yang Pak Yana tampilkan ini, yang tadi sudah dibahas, itu mah hanya untuk internal kita ya, Spada UPI ya? Iya, untuk internal. Tapi ya. bisa kita pasang di Spada Indonesia, Pak, kalau ini diklik. Iya. Oke, kita bahas lagi Bapak Ibu. Satu lagi, ada satu poin yang ingin saya sampaikan. Terakhir, ini terkait conference atau webinar atau web conference, itu ternyata sekarang Google itu sudah menyediakan fitur tambahan yang baru. Namanya itu Zoom Meet. Dan itu sudah terintegrasi dengan akun email UPI Edu ataupun akun email yang menggunakan Gmail. Nah, ini bisa kita embedkan ke dalam aktivitas pembelajaran daring kita. Nah, baik misalkan kita contohkan di sini. Nah, Bapak Ibu, ini sudah muncul halaman email saya di Bapak Ibu. Sudah muncul, Pak Yana. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi ini di sebelah kanan itu ada Meet atau ada New Meeting, ada My Meeting. Nah, jadi Bapak Ibu dengan menggunakan fitur ini bisa menggunakan fitur web conference ataupun web meeting untuk keperluan sinkronus, pembelajaran sinkronus tanpa harus menggunakan aplikasi yang berbayar seperti Zoom ataupun yang lainnya. Jadi ini gratis Bapak Ibu yang sudah disediakan. Ini fitur baru dari Google. Caranya Bapak Ibu tinggal klik New Meeting. Kalau akan dilakukan pada hari itu, jam itu, bisa klik New Meeting. Kemudian kita kopikan di sini share New Meeting-nya. Kita kopikan URL untuk nge-share meeting barunya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di activity pembelajaran. Misalkan kita tambahkan di pertemuan pertama. Itu bisa menggunakan fitur label atau fitur page atau fitur URL. Jadi ada 3 pilihan, boleh label, boleh page, boleh URL. Nah, misalkan kita tambahkan yang label.
Sambil Pak Yana nulis ya. Jadi Ya. ini tuh kita langsung terkoneksi dengan Google Meet gitu ya? Betul, Pak. Jadi kita bisa tambahkan di aktivitas pembelajaran kita aktivitas untuk webinar, untuk web meeting dengan menggunakan Google Meet. Ya. Nah, Jadi artinya misalkan- bisa sinkronus ya? Betul, Pak. Kan selama ini mah Sepada dan Spot itu hanya asinkronus aja. Ya. Walaupun misalnya mau kirim link itu kan misalnya di Google, di YouTube kan sinkronus aja. Kalau ini mah bisa langsung interaksi ya dengan Google Meet ya? Betul. Ini kita tambahkan seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, sehingga misalkan di pertemuan pertama ini, kita tadi sudah menambahkan satu sesi untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus. Nah, nanti si mahasiswa tinggal ngeklik saja link yang ada di sini, maka otomatis dia akan membuka tampilan Google Meet. Ya, sama seperti tadi kita dicontohkan oleh Pak Cepi untuk yang ada di Spot. Ya. Jadi tidak perlu buka Google Meet, tapi langsung otomatis dari Sepada ke Google Meet nge-link gitu ya? Iya. Nah, ini kameranya karena digunakan oleh Zoom, jadi ada sedikit konflik sepertinya. Tapi pada intinya, ini di sini kita bisa menggunakan fasilitas web meeting atau web conference yang disediakan oleh Gmail melalui Google Meet ke dalam Sepada kita. Jadi Bapak Ibu itu sekarang tidak usah lagi berlangganan Zoom untuk perkuliahan sehari-hari. Jadi cukup menggunakan Google Meet saja. Itu sudah tercover dengan partisipan sebanyak 250 orang, kalau tidak salah. Unlimited, Pak Yana? Limited, Pak. Masih limited, itu masih terbatas untuk 250, Pak. Bukan, waktunya? Waktunya itu belum coba dieksplor, Pak. Kemungkinan unlimited, kemungkinan. Tapi ada ini Pak, ada fitur record-nya juga? Biasanya 2 jam nyambung, Pak. Oh, 2 jam nyambung ya? Iya, kalau saya di sini record-nya belum tersedia, Pak. Jabatan 2 jam nyambung, kemudian secara otomatis rekamannya itu nyambung lagi 2 jam berikutnya gitu. Oh, kalau ya. secara penggunaan kamera, dia panjang, saya pernah nyoba 3 jam lebih, nggak ada masalah. Hanya pada saat rekaman, ketika mereka mengirim hasil rekamannya, 2 jam terpotong nyambung ke file lain gitu, supaya tidak berat mungkin dari sisi dan beban ke sistem mungkin. Itu Swanten Pak Dadang Sudrajat itu. Mohon anu kasetnya 3 Garut. Oh, 3 Garut itu. Asgar tuh. Tapi si Rega Rabi mah. Tapi 3 Garut Lampung Majang nih namanya. Dasar Garut Selatan Abi mah. Jadi punten Pak Yana, jadi Pak Dadang. Mohon Pak, mangga lajeng. Mohon. Jadi ini tuh sudah terintegrasi, kemudian Pak Dadang sudah mencoba 2 jam berhenti, walaupun kan kalau 2 SK kan 100 menit ya. Berarti kan 2 jam tuh 120 menit. Ya, 3 SKS mungkin. Pak Dian, kalau penggunaan kamera 3 jam berturut-turut tidak ada masalah sampai mendekati 4 jam. Cuma dari sisi perekaman secara otomatis mesin gitu ya, kita hanya menyiapkan 2 jam, berikutnya nyambung lagi gitu sisanya. Nah. Dan rekamannya itu dalam bentuk apa, Pak Yana? Cloud atau MP4. rekaman biasa? MP4, Pak. Oh, MP4 ya. Ya, nah itu pengalaman dari Pak Dadang nih, ini menarik sekali. Jadi ternyata si Google Meet ini bisa kita manfaatkan dengan durasi waktu untuk rekaman itu sekitar 2 jam, tetapi untuk proses meetingnya itu masih tetap berlanjut. Memang kan saat ini UPI itu kan berlangganan Google Suite for Education. Kalau ingin lebihnya sih ada Google Suite
Enterprise for Education, tapi itu berbayar. Nah, memang fitur-fiturnya itu lebih tinggi lagi. Kalau misalkan UPI berlangganan Google Suite Enterprise for Education. Tapi ya segini juga udah alhamdulillah Bapak Ibu. Iya, ada yang ini proses pembelajaran. Iya. Kemudian dari sisi storage pun itu lumayan besar juga kapasitasnya. Si drive-nya kita bisa menampung puluhan film mungkin. Iya. Jadi alhamdulillah segini juga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google ini. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang akan berbagi? Pak Yana ngemutan tos adan. Oh, mohon Bapak Ibu. Ini Pak Yana, sebetulnya dari saya Pak Yana. mohon Kang Dadang. Pak Yana sekadar Pak Yana. Sok, Kemarin teh abdi ngarekam teh di kawit jam itu ya, hampir 2 jam 42 dengan 1 jam. Hampir 4 jam Pak Yana kemarin itu saya. Hampir 4 jam ya. Mohon. 2 jam 40 menit itu satu kali perekaman ya. Ya. Yang berikutnya 1 jam berikutnya rekaman kedua begitu. Saya kemarin hampir 3-4 jam ya. 4 jam Pak Yana saya hitungannya hampir 4 jam. Pertama dia merekam secara tidak terputus 2 jam 42 menit, berikutnya 1 jam. Jadi ada 2 file selama kegiatan saya, 3 jam lebih. Dia memakan tempatnya hanya 600 sama itu sama di bawah 800 kilobyte Pak Yana. Di bawah 800 kilo, 800 mega kan? MB. Oh iya. Ya. Nuhun Pak Dadang informasinya tos adan. Ya, sami-sami Pak Yana sekali kepada Kang Oge Pinten. Itu tersimpannya di Google Drive atau di cloud yang lain, Pak? Kami Di ngarekam. alamat email Bapak apa biasa nama? Berarti di Google Drive, Pak ya? Mohon. Di email Pak. Ada notifikasinya. Iya. Non. Oke, Bapak Ibu. Sami-sami ka masjid nun Pak Yana sadaya barakallahu fikum. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ini tidak terasa waktunya sudah hampir asar, sudah jam 3 kurang 3 menit. Terima kasih atas kebersamaan hari ini dan mohon maaf sekali jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan kembali di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah minggu depan topik bahasanya berbeda dan nanti kita sampaikan usulan dari Pak Ade terkait pembuatan PowerPoint yang powerful. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sami-sami Bapak Ibu. Ya. Pak Ade. Mohon Pak Dian. Ya Pak Haji. Ya. Pak Haji Solihin tara tepang di lapang tenis ya. Jadi weh. Badminton. Oi, Pak Bambang atuh, Pak Bambang tara ke lapang lah. Ayo orang ke masjid dah. Ke masjidnya. Ayo ke masjid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin close meeting Bapak Ibu ya. Ya, mangga. Mohon. Assalamualaikum. Nuhun Pak Yana. Sami-sami Bu. Abdi mah teu asan tiasa ngalabel. Siap.